السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Pada kesempatan ini kita coba berbicara satu topik yang berjudul menelusuri keorisinilan ad-dinul Islam. Kenapa topik ini yang kita pilih? Karena banyak sekali umat Islam yang sudah lupa kemurnian Islam itu sendiri. Malah akhir-akhir ini ada orang-orang yang bergelar ulama, ada orang-orang yang bergelar imam besar, mengotori keorisinilan Islam dengan najis kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 19, potongan ayat di sana menyebutkan Innad dina indallahil Islam. Agama yang diakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini berbarengan dengan peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Yakub kepada keturunannya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada keturunannya. Wassa biha Ibrahimu wa Yaqub. Apa wasiatnya? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih satu agama dan tidak dipilih agama yang lain, hanya agama itu yang dipilih. Maka Ibrahim dan Yakub menekankan kepada putra dan cucunya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah engkau wahai putra-putriku, wahai cucu cicitku, wahai keturunanku sekalian, engkau jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali engkau dalam keadaan seorang muslim. Seorang muslim itu adalah orang yang beragama Islam. Kenapa Nabi Allah Ibrahim Yakub mewasiatkan kepada keturunannya jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam? Karena Allah sudah pilih innad dina indallahil Islam. Tidak agama lain, tidak ada agama selain Islam yang diakui di sisi Allah di dunia ini sebagai agama akhir zaman. Dan ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat dan Injil kepada kaum Bani Israel. Allah sudah nyatakan bahwa nanti akan ada agama terakhir dengan kitab suci terakhir dengan rasul terakhir. Maka ketika agama itu datang, Rasul itu aku utuskan, kata Allah, yang membawa kitab terbaru dan terakhir. Semua umat manusia diwajibkan untuk masuk dalam agama terakhir tersebut, yakni agama Islam, ad-dinul Islam.
Kalau ada orang yang memilih selain agama Islam, Ali Imran 85 Allah berfirman, wa may yattaqi wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau ada orang yang mencari agama selain Islam, dia akan ditolak agama itu. Orang itu akan ditolak oleh Allah dan di hari kemudian akan mendapat kerugian besar, yakni neraka. Orang yang tidak beragama Islam, yang menolak Islam, yang tidak mau menganut Islam, itu orang dicap sebagai kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir, baik kafir ahlul kitab maupun kafir musyrik, tempatnya dalam neraka jahannam. Dalam surah Al-Baqarah 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir dan menolak kebenaran Allah, menolak kedatangan Islam. Kebenaran itu Islam. Orang yang menolak Islam itu kafir. Ulaika ashabun nar, maka orang kafir menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, berkekalan di sana. Jadi jelas bahwa Islam itu agama yang benar yang diakui Allah. Yang memilih selain Islam itu adalah orang kafir. Maka dalam surah Al-Baqarah 156 Allah menegaskan, Allah tidak memaksa umat manusia ini untuk masuk semuanya dalam Islam. Allah katakan, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan dalam masuk ke agama Islam. La ikraha fid din. Makna la ikraha fid din ini sering disalah maknakan oleh orang-orang jahil, orang bodoh. Mereka menggunakan kalimat la ikraha fiddin ini tidak boleh dipaksa, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau dia orang bodoh tidak salat, kita ajak salat, dia baca ayat ini. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kamu mau salatlah, jangan paksa orang lain. Ini orang bodoh, jahil. Sementara para mufassirin, pakar tafsir sepakat bahwa makna la ikraha fiddin adalah tidak boleh umat Islam memaksa orang lain, orang kafir untuk masuk Islam. Tapi dengan dakwah, dengan pencerahan, dengan menampilkan kebenaran dan keorisinilan Islam, itu dipersilahkan. Maka orang-orang masuk Islam itu, orang kafir masuk Islam kebanyakannya orang-orang intelektual. Karena mereka mengkaji agama-agama, ketika mereka kaji agama Islam ditemui keorisinalannya dan ditemui keobjektifannya. Agama Islam itu objektif, murni, orisinal, objektif, masuk akal. Maka orang-orang pandai masuk Islam, tapi orang-orang bodoh keluar dari Islam karena diberikan duit, karena diberikan kerja, karena diberikan perempuan yang cantik dari agama lain. Orang Islam yang pandai tidak akan pernah meninggalkan Islam kecuali dia sudah rusak imannya. Itulah yang dikatakan la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa orang untuk masuk agama Islam. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas yang benar berbanding dengan yang salah. Yang mana benar? Islam. Yang mana salah? Selain Islam. Hindu kah, Buddha kah, Protestan kah, Katolik kah, Zoroaster kah, Konghucu kah, Shinto segala macam, itu batil. Maka Allah tidak paksa untuk mengajak hambanya memilih yang benar. Benda benar itu suci, benda benar itu murni.
benda benar itu kemanapun dibawa, dia akan tetap bercahaya kebenarannya. Maka apapun kejahatan umat manusia, Islam itu tidak akan mampu dihabisi, karena Islam itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujung ayat itu, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Siapa saja yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Apa itu taghut? Muncul pertanyaan. Taqiyuddin Al-Hilali, ulama tafsir dari negeri Arab Saudi, memberi definisi taghut itu adalah sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dipercayai, sesuatu yang dijadikan pegangan dan sandaran oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taghut. Quran terjemahan Departemen Agama memaknai taghut itu bermakna syaitan. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, siapa saja yang mengingkari taghut, melawan taghut, kufur terhadap taghut, beriman kepada Allah, maka dia sudah memegang tali yang paling kuat, lam fisamala, yang tidak akan pernah putus pegangan itu. Itulah Islam. Ketika kita pegang kuat kepada Islam, tidak akan putus di dunia, meskipun di dunia kita dibantai oleh kafir laknatillah seperti di Palestina. Meskipun di dunia ini kita dibakar, dicencang oleh kafir laknatillah seperti kaum Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Meskipun kita dibantai oleh kafir laknatillah oleh kaum Zionis, kaum komunis, kaum Leninis dan kaum Marxis seperti yang terjadi di Uighur, negeri Tiongkok. Tapi mereka ada yang mati syahid, ada yang mendapatkan pahala syahid, ada yang begitu mati langsung disambut oleh Allah, dimasukkan dalam surga. Kenapa? Jawabannya, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Kita sudah memegang kuat-kuat kepada Islam dan kita tidak pernah melepaskan pegangan kuat itu, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Karenanya hadirin yang Allah muliakan, manakala kita paham keorisinilan Islam seperti ini, lalu Allah menyatakan lagi, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Dialah Allah yang mengutuskan Rasul bil haq, agama dan kebenaran. Walladzi arsala rasulahu wadini, Allah yang mengutuskan Rasul dengan agamanya. Agama, agama Islam. Bil haq, dengan kebenaran. Rasul yang diutuskan Allah benar, Islam yang dikirim Allah benar. Lalu umat manusia tidak mau bersaksi kebenaran itu. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menyaksikan dan menjadi saksi bahwa Rasulnya itu benar, bahwa agama Islamnya itu benar. Maka ketika ada orang yang mengundang tokoh agama lain seperti Paus Fransiskus bawa masuk ke dalam rumah Allah, dicium kening oleh imam masjid rumah Allah tersebut, itu sudah melanggar dengan ayat-ayat Allah yang kita bacakan tadi. Itu sudah mencampur antara benar dengan yang salah. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Janganlah engkau mencampur adukkan kebenaran Islam dengan kekotoran agama lain. Sementara kamu mengetahui, wa antum ta'lamun. Jadi hari ini menjadi bahaya paling laten dan paling besar untuk Islam dan umat Islam, wabil khusus di negara-negara yang mayoritas muslim yang sedang digarap oleh musuh-musuh Allah, adalah ada pemain-pemain yang menjadi kapten kesebelasan dalam agama Islam yang mencetak gol ke gawang sendiri. Ini problem besar. Umat Islam hari ini main bola bukan menendang ke gawang musuh, tapi dia menggolkan gawang sendiri. Inilah problematika yang membuat umat Islam dari grassroots menjadi bingung dan ikut-ikutan. Allah katakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan puas orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum engkau wahai umat Muhammad mengikuti kehendak mereka. Satu persatu sudah mulai mengikuti mereka. Imam besar di sebuah negara, masjid besar, masjid negara di sebuah negara mayoritas muslim mengundang tokoh Katolik ke dalam masjidnya, buat perayaan, buat acara, cium dahi, cium kening. Ada tokoh malah jadi ketua organisasi masyarakat besar ormas Islam, bertandang ke negeri Yahudi dan murid-muridnya, tokoh-tokoh mudanya pergi ke sana untuk berpeluk-pelukan dengan musuh-musuh Allah yang membantai umat Islam Palestina. Itu orang sudah mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan, dan itulah orang yang menghancurkan keorisinilan, keotentikan dan keobjektifan Islam. Bukti apa lagi yang kita mau kemukakan kepada mereka selain daripada ayat-ayat Allah, selain dari kalam Allah? Kalau kalam Allah mereka pungkiri, mereka biarkan tidak mau diikuti, maka jelaslah mereka itu termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqu thalathun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik adalah ketika dia berbicara bohong, dia berbicara depan umat begini kotak begitu kucang, tapi di belakang umat dia mencampur aduk kejernihan Islam dengan kekafiran. Apabila dia berjanji memungkiri, dia berjanji untuk memperkokoh Islam, membantu umat Islam, tapi dia menerima duit dari kafir-kafir, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam. Wa idza tu'mina khana, dan apabila dia diberikan amanah oleh umat, oleh Allah, dia khianati amanat itu. Dia ketua ormas Islam besar, umat mengharapkan dia bisa memajukan Islam di negerinya, tapi dia jual ormas yang dia pimpin kepada Zionis laknatillah. Jadi negeri mayoritas muslim yang dihuni oleh manusia-manusia pemasuk gol ke gawang sendiri seperti itu sedang berada di ambang keambrukan. Sementara Kristiani, Hindu, Buddha itu semakin memperkokoh kekuatan dan semakin hari semakin bertambah kuantitas dan kualitas
agama mereka. Kita semakin hari semakin turun. Dulu Indonesia merdeka berjumlah 90% umat Islam. Kemudian menjadi 85% dalam ucapan. Tapi penelitian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama lain didapati umat Islam hanya tinggal 73% saja lagi. Tapi mereka tidak mau expose karena nanti akan marah umat mayoritas. Kita tidak pernah tahu kalau Islam itu mundur di negara-negara mayoritas muslim seperti ini akibat ulah pemain bola yang memasukkan gol ke gawang sendiri. Dan mereka tutup mata, tutup telinga untuk keorisinalan Islam yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Karenanya hadirin wal hadirat sedang jemaah salat maghrib yang Allah muliakan, jangan pernah kita terikut-ikutan dengan mereka. Jangan pernah kita tertipu oleh tipu daya mereka. Jangan pernah kita takjub kepada mereka. Tapi bencilah orang yang Allah benci. Bencilah orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci, karena itu menjadi bahagian daripada sunnah. Semoga saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.